Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Risa dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782090. Jadi pada lab session yang 10 ini, di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan lab session 10, cuman ketika diupload suaranya menghilang. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang terkait lab session 10. Nah, di sini di lab session 10 di sini kita melakukan hands-on langkah 1, proses langkah 1 dan sampai 5 dengan berbeda dengan yang ada di praktikum. Nah, di sini kita diminta untuk membuat loopback 99 dan VLAN 99. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjalankan prosesnya, cuman karena tidak ada suaranya, jadi di sini saya akan menjelaskan ulang saja. Jadi di sini tujuannya pada lab 10 ini kita memahami konsep workflow perubahan konfigurasi otomatis, melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelum commit, menerapkan dan mengelola perubahan konfigurasi. Oke, nah di sini juga di modify configuration. Nah, di sini ada penjelasan terkait tentang modifikasi konfigurasi. Di sini ada load merge candidate. Tujuannya itu untuk menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi dengan catatan aman untuk penambahan VLAN dan loopback. Di sini ada load replace candidate, yaitu mengganti seluruh konfigurasi kita. Nah, ini tuh digunakan untuk rollback ke file backup. Ada compare config untuk menampilkan div perubahan, digunakan untuk validasi sebelum commit. Ada commit config menerapkan perubahan ke perangkat. Nah, ini dijalankan hanya setelah div diverifikasi. Selanjutnya ada discard config, yaitu membatalkan perubahan secara sementara. Nih, aman bila div tidak sesuai. Nah, di sini pada step by stepnya, pertama itu kita memastikan switchnya tuh kita memastikan topologinya sudah disusun dengan baik, jadi setiap device-nya dapat ping dan melakukan SSH, serta memiliki file inventory yang lengkap. Oke. Coba kita lihat sini. Nah, ini coba kita karena yang sebelumnya itu saya sudah melakukan praktikum 11 dan 12 dan isi inventory-nya itu seperti ini. Kayaknya saya ubah deh. Coba kita lihat dulu sini ya. Kita lihat. Kita jalankan. Sini aja nih. Nah, ini coba ls min l. Iya, yang udah saya buat loopback 99.
batch 99. Ini saya simpan di mana ya? Oh, di device YAML. Coba kita lihat device YAML. Devices. Nah, ini ya di device YAML. Di sini saya memberikan nama filenya dengan device YAML karena di inventory YAML saya gunakan untuk lab 11 dan 12 tentang Ansible. Nah, di sini kita sudah punya file mencangkup device yang ada di topologi kita. Coba kita ping dulu. Nah, kita ping ke router, ke switch, ya. Ping 192.168.1.1. Oke, bisa. Kita ping ke switch. Oke, ke switch juga bisa. Selanjutnya kita SSH admin 192.168.1.1. Passwordnya admin 123. Nah, ini masuk router, kita exit, kita masuk ke switch ya. Admin 123. Oke, ini juga udah masuk, berarti sudah connect, sudah bisa SSH dan sudah bisa ping. Coba kita lihat. Nah, ini juga sudah FTP mode transfer. Ya, sudah kita kasih modenya. Coba kita lihat pada router. Exit. Admin 123. Kan. Domain secretnya loopback. Nah, ini loopback 99 yang udah kita buat. Oke, kita exit aja. Oke. Selanjutnya di sini kita ke langkah 1. Di sini di langkah 1 kita membuat script napalm untuk menyimpan running dengan format coba kita ls ya. CFG. Jadi pada langkah 1 ini kita membuat script napalm untuk menyimpan running konfigurasi di dalam backup nih, di dalam file ini. Nih. Ini dia menampilkan semuanya ya. Nama device. Oke. Menampilkan semuanya. Nah, setelah itu di sini kita membuat VLAN baru. Ini nama VLAN-nya VLAN 50. Oke, di sini kita lihat saja.
VLAN yang sudah kita buat dengan nama VLAN. Coba kita lihat dulu ls-min-l. Ini loopback 99 VLAN-nya. Ya, VLAN 99 yang udah kita buat. Kita cat aja, cat VLAN 99. CFG. Nah, isinya itu sama ya. Namanya VLAN 99, terus name-nya Napalm Lab. Napalm Lab 99 biar membedakan untuk lab sebelumnya. Terus juga kita membuat loopback 1 pada router. Kita di sini memberikan IP juga untuk loopback-nya. Kita buka aja. Cat loopback 99 ya, loopback 99 deploy. Loopback mana? Loopback, oh CFG. Lupa. CFG. Nah, ini isi dari loopback 99 sama di sini deskripsi juga sama, edit by Napalm, IP-nya juga. Nah, IP-nya di sini kita sesuaikan 99 dengan namanya. Oke. Kita sudah menambahkan VLAN untuk setiap switch. Oke, selanjutnya di sini kita commit config. Kita buat script commit config untuk menerapkan perubahan pada semua device. Coba saya lihat di sini. Ini ya. Oke, ini script yang sudah saya buat. Ini kita lihat saja di langkah ketiga. Ini kita buat script commit ini. Script commit config ini untuk menerapkan perubahan-perubahan pada setiap device yang ada di topologi kita. Nah, di sini kita menggunakan route merge candidate dengan argumen file name change set yang sesuai. Jadi load merge candidate itu kita menambahkan satu atau mengubah konfigurasinya. Jadi ini aman untuk perubahan VLAN dan loopback. Terus kita juga jalankan convert config, pastikan menampilkan hasil div. Oke. Kita cek. Kita cek ya. Coba apaan sih? Ini ya. Kita jalankan ya. Ini apa? Backup config. Device YAML, betul ya. Ini juga ada di device YAML.
Oke, coba kita jalankan yang commit ini. Clear, kita jalankan Python 3. Aduh, kenapa salah ini? Exit ya. Ini kok nggak bisa exit ya? Waduh. Coba ini kita patiin dulu deh. Kita jalan lagi. Sampai sini ya, kita jalankan commit config. Tapi coba kita cek dulu. Ini kita masuk lagi. Nah, ini kita masuk ke home. Kita masuk ke backup. ls commit apa sih? Commit config. Ini ya, nih yang kita buat berarti commit config Python 99. Coba Python salah tadi ya. Commit config 99. Jalanin. Jalankan. Nah, di sini kita lihat, oke, dia menjalankan di semua device-nya. Pada router 1 tuh ditambahkannya loopback 99 dengan deskripsi by Napalm. Nah, kita kasih IP address-nya juga. Nah, ini di switch 1 nih, di switch 1 sama di switch 1 kita menambahkan VLAN 99. Nah, jadi configure VLAN dan loopback tadi ini sudah masuk ke setiap device yang ada di topologi kita. Ini dia masih di switch 3. Oke, jadi dia ini kode kita untuk menjalankan secara otomatis. Nah, jadi diambil dari file devices YAML yang berisi yang berisi informasi dari device-device yang ada di topologi kita. Nah, di sini untuk routernya, itu kita bukanya loopback 99 seperti ini. Dan selanjutnya, nah, simpan hasil konfigurasi running config ke backup atau device host. Nah, ini yang akan script ini yang akan
membuat yang akan menyimpan hasil konfigurasinya ke dalam pos CFG. Oke. Oke, ini udah jalan semua, udah di save sama backup. Coba kita clear dulu. Kita lihat. Oke, selanjutnya di sini kita buat simulasi full rollback. Kita membuat script rollback config 99 berarti ya, untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Nah, di sini kita menggunakan load replace candidate dengan argumen file name dari backup lama. Terus kita juga jalankan compare config. Ya, kita membuat load replace candidate, yaitu mengganti seluruh konfigurasinya. Nah, ini digunakan untuk rollback ke file backup. Terus kita juga jalankan compare config untuk menampilkan diff perubahannya, dan ini itu digunakan untuk validasi sebelum kita melakukan commit. Nah, jalankan compare config jika diff-nya sesuai, jalankan commit config, jika tidak kita jalankan discard. Nah, jadi jika sesuai kita akan menerapkan ke semua perubahannya ke perangkat. Nah, ini jika diff-nya itu terverifikasi. Jika tidak, kita akan membatalkan setiap perubahannya untuk sementara. Dan itu aman bila diff tidak sesuai. Oke, ini kita lihat script dulu ya, rollback. Oke, ini script yang saya buat, dan kita tinggal menjalankan script ini, rollback config 99. Kita jalankan rollback ya, rollback config. Oke, clear write 3. Nah, ini full rollback, ini untuk router 1. Kita lihat. Jadi di sini di rollback config itu untuk membandingkan konfigurasi sekarang dengan backup awal dengan menerapkan ketiga, menggunakan tadi replace candidate, compare config, dan discard config. Coba kita lihat di sini, ini panjang. Ini switch 2, switch 1, oke. Nah, di router sini, ini konfigurasi yang udah kita lakukan tadi, interface-nya. Oke. Ini akan menampilkan output untuk semua device yang ada di topologi kita. Oke, ini simulasinya. Selanjutnya kita jalankan rollback dengan merge. Di sini kita buat
rollback VLAN CFG yang berisi explit untuk membatalkan perubahan, untuk menghapus perubahan yang kita mau. Nah, di sini kita menggunakan script merge rollback. Terus jika sama ya, jika sesuai kita jalankan commit config-nya, jika tidak kita discard. Coba merge. Ini ya, kita menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Kalau tadi kan kita mengganti seluruh konfigurasinya. Kalau ini kita mengubah sebagian konfigurasi. Mungkin di sini yang kita ubah di bagian VLAN ya. Script saya nih, di bagian VLAN. Nih. Oke, coba kita jalankan. Ya. Kita jalankan scriptnya, kita clear dulu, kita lihat dulu ls-l. Ini ya, ada. Kita clear lagi, kita jalankan kali ini 3. Oke, di sini. Nah, di sini dia melakukan apa tadi? Mengubah sebagian konfigurasinya ya nih. Oh, tadi nih. No VLAN 99. Jadi dia akan menghapus VLAN 99. Di sini dihapus di switch 1 sampai switch 6 ya. Oke, dia mengubah sebagian konfigurasi yang udah kita konfigurasi. Coba ini kita jalankan lagi yang ini, yang rollback. Kalau ini kan mengganti seluruh konfigurasinya ya. Coba ini terganti ke mana konfigurasinya. Nah, dia menambahkan loopback 1. Ini udah ditambahkan, coba dilihat di switch ya. Nah, ini SCP. Kita lihat di switch. Wow, ini kita lihat yang di paling bawah aja deh. Nih, di sini di switch loopback 1. Terus ya, dia mengubah seluruh konfigurasinya. Oke. Itu dia mengubah seluruh konfigurasi yang ada. Nah, di sini ditambahkan loopback. Seharusnya loopback itu ada di router. Oke. Selanjutnya di sini langkah 5. Nah, langkah 5 itu verify device. Jadi kita verifikasi semua perangkatnya menggunakan script verify device. Kita menggunakan get config, get interface untuk memastikan VLAN 50 itu ada di switch 1 sampai 3. Yang hilang itu di 4 sampai 6. Router itu memiliki loopback 1 yang aktif. Coba kita jalankan lagi script yang terakhir. Ya, kita jalankan. Oke, nanti kita lihat lagi.
Oke, di sini kita clear dulu. Verify nih ya. Kita clear dulu deh. Kita jalankan ya verify ininya, device-nya. Ini kita verifikasi. Oke. Ini hilang. Oke, yang hilang dari switch 4 dan switch sampai switch 6. Oke, di switch 5 ini udah hilang, di switch 6 juga hilang, di switch 4 juga hilang. Nah ini hilang di switch 3, error kan? Karena yang hilang dari switch 4 sampai switch 6. Dari switch 1 sampai switch 3 itu VLAN-nya masih ada. Dan di sini ini memiliki loopback 1 yang aktif. Nah, ini loopback 1-nya aktif. Dan 99 juga aktif. Loopback 99 juga masih ada dan aktif. Jadi pada praktikum ini workflow otomatis mulai dari backup, perubahan VLAN 99, penamaan loopback, commit, hingga rollback. Nah, div itu membantu memastikan bahwa perubahan itu aman sebelum diterapkan. Full rollback juga dapat disimulasikan tanpa mengubah konfigurasi perangkat. Match rollback itu bekerja efektif menghapus VLAN 99 pada switch-switch tertentu. Dan verifikasi di akhir memastikan setiap perangkat itu memiliki konfigurasi yang sesuai dengan yang kita lakukan. Oke, di sini kita sudah menjelaskan proses 1 sampai 5 dengan mengubah VLAN 99, VLAN 1 menjadi 99, loopback 1 menjadi loopback 99. Kita juga sudah menunjukkan proses dan outputnya. Selanjutnya di sini kita menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum bonus. Oke, ini ya praktikum bonus nih. Soalnya seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via NAPAM. Div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief. Interface VLAN 50 tidak muncul di show interface brief. Jelaskan kemungkinan penyebab dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Di sini saya sudah menulisnya. Ini untuk soal nomor 2. Kita lihat di mana ya? Nih. Oke, ini. Nah, jadi penyebabnya adalah VLAN 500 itu hanya dikonfigurasi sebagai SVI atau interface di VLAN 500, tetapi VLAN-nya sendiri itu tidak dibuat untuk di database. Jadi VLAN pada iOS itu membuat interface VLAN interface VLAN-nya otomatis. Jadi membuat VLAN di layer 2. Nah, langkah yang harus diperbaiki yaitu kita menambahkan perintah VLAN 500 di global config, atau kita memastikan bahwa script NAPAM yang membuat VLAN tersebut itu menjadi SVI. Nah, setelah itu VLAN 500 akan muncul di show IP interface brief. Nah, soal kedua, saat menjalankan full rollback dengan refresh candidate,
pada iOS virtual mulai error. Replace configure ini ya errornya. Nah, kita diminta menjelaskan arti error ini, terus mengapa di praktikum menggunakan pendekatan rollback di alternatif, menggunakan load merge candidate dan file change. Oke, jadi error ini, replace config expression ini, berarti perangkat iOS itu tidak dapat melakukan full rollback, replace, config karena fitur arsip. Configure rollback belum diaktifkan, NAPA membutuhkan mekanisme build arsip agar perangkat dapat menyimpan konfigurasi lama sebagai backup, belum replace sebagai backup sebelum replace dilakukan. Nah, yang B itu tadi apa? Mengapa pada praktikum kita menggunakan pendekatan rollback alternatif? Karena iOS virtual, ya misalnya iOS atau CSR 1000V yang di lab itu tidak mendukung fitur arsip, full replace tidak bisa dijalankan, maka kita menggunakan pendekatan alternatif yaitu load merge candidate dengan file changeset yang hanya mengembalikan konfigurasi tertentu. Nah, pendekatan ini itu lebih kompatibel, aman, dan tetap memungkinkan rollback meskipun perangkat itu tidak mendukung full replace. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.